Shalom, jumpa lagi dengan saya lewat channel Klavus Sukacita. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan yang baik ini. Lewat channel Klavus Sukacita kami akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus hadir dan pimpin kami sekalian, hamba bahkan kru yang akan menayangkan firman Tuhan ini lewat channel Klavus Sukacita, bahkan pemirsa Klavus Sukacita di mana saja mereka berada, dalam seluruh kesediaan mereka untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Pemirsa, bagian firman Tuhan bagi kita di kesempatan ini terdapat di dalam surat Paulus yang kedua, 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang kelima. 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang kelima. Begini firman Tuhan. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Demikian firman Tuhan, pujian kepada Kristus selama-lamanya. Amin. Pemirsa, dari bagian firman Tuhan ini kita dituntun dengan tema pemberian yang tulus tanpa paksaan. Pemberian yang tulus tanpa paksaan. Pemirsa, pemberian yang tulus tanpa paksaan atau tekanan itu mendatangkan sukacita bagi yang memberi maupun yang menerima. Dan Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, hal ini yang menjadi bagian penting yang Paulus mau sampaikan kepada jemaat di Korintus soal pemberian yang sudah mereka kumpulkan untuk diberikan kepada jemaat di Yerusalem yang saat itu diperhadapkan dengan situasi krisis atau ada dalam situasi hidup yang sulit. Dan tentunya hal itu mempengaruhi keadaan jemaat di sana. Pemirsa, surat kiriman Paulus kepada jemaat di Korintus ini secara khusus pada bagian bacaan kita ayat 5 ada dua hal penting yang dimaksudkan oleh Paulus bagi kita sekalian. Yang pertama, bahwa Paulus mau memastikan bahwa pemberian dari jemaat di Korintus itu sudah dipersiapkan dengan baik sebelum dikirim atau diserahkan kepada mereka yang akan menerimanya, ya. Atau dengan kata lain, apa yang mau diberikan, apa yang mau dipersembahkan itu harus sudah dipersiapkan dengan baik. Lalu hal yang kedua yang Paulus mau sampaikan juga lewat bagian bacaan ini, bahwa Paulus juga mau memastikan bahwa semua pemberian jemaat Korintus itu adalah sebuah kerelaan, bukan keterpaksaan. Dengan demikian, hal yang dapat kita belajar dari bagian firman Tuhan ini, bahwa apa yang hendak kita persembahkan kepada Tuhan itu harus dipersiapkan dengan baik, supaya Tuhan berkenan terhadap pemberian kita. Saat kita hendak memberi persembahan itu harus disertai dengan rasa syukur dan ketulusan hati dalam memberi. Kita ingat kisah Kain dan Habel. Mereka mempersiapkan pemberian mereka untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu di mana ketulusan hati dari setiap orang yang memberi. Dan itu terbukti, pemberian Habel lah yang diterima oleh Tuhan karena ia memberi dengan hati yang tulus. Sekali lagi, pemberian yang hendak kita berikan harus dipersiapkan dengan baik, dan itu tulus dari hati, disertai dengan rasa syukur. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kita memberi persembahan kita kepada Tuhan karena kita menghormati Tuhan sebagai sumber segala berkat itu. Maka sudah pasti sebagai orang percaya, jangan kita bersungut-sungut dalam hal memberi, tetapi harus disertai dengan kerelaan hati supaya pemberian kita itu berkenan bagi Tuhan. Apa yang kita berikan mendatangkan sukacita bagi mereka yang menerima kalau kita juga memberi dengan hati yang tulus.
Oleh sebab itu, penting bagi kita sekalian sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mewujudkan apa yang menjadi perintah Tuhan adalah dengan berbagi dari apa yang ada pada kita, dengan hati yang tulus, hati yang rela. Di sana Tuhan berkenan dan Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk kesempatan yang baik ini kami boleh belajar daripada firman Tuhan, di mana kami memberi harus disertai dengan hati yang tulus, hati yang penuh syukur, bukan karena terpaksa. Tuhan lebih dulu menyatakan kasih-Mu lewat pemberian yang sempurna melalui Yesus Kristus bagi kami. Biarlah Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan dalam hati dan kehidupan kami, supaya kami tidak hanya sebagai pendengar, tapi kami menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Berkati pemirsa Klavos Sukacita di mana saja mereka berada, dalam seluruh keberadaan hidup mereka, mereka pun menjadi pelaku daripada firman Tuhan, mewujudkan apa yang menjadi perintah Tuhan, membagi kasih dengan sesama, setulus dengan hati, tapi juga disertai dengan ungkapan syukur. Sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Biarlah Tuhan menerapkan firman Tuhan itu di dalam hati dan kehidupan kami. Kami pun dapat mewujudkannya dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpuji-puji Kristus Tuhan kami dari dulu kini hingga selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.